Halo adik-adik kelas Indria, apa kabar? Percaya adik-adik dalam penyertaan Tuhan ya. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah online. Tolonglah kami supaya kami bisa bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, mari kita pujikan lagu Senin Selasa. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu Kamis, Engkau yang termanis. Jumat Sabtu, Ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. 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 Nah, 2 minggu lalu, Seida sudah bercerita tentang pertobatan ya. Nah, siapa lagi ya yang akan mengalami pertobatan? Mari kita saksikan bersama-sama. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Dari cerita tadi, Nikodemus memerlukan
hati yang baru, adik-adik ya. Bukan hati seperti dalam tubuh kita, hati yang penuh dosa ya. Nah, hati yang baru itu hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau melakukan dan menaati perintah-perintah Tuhan. 2 minggu yang lalu Seida sudah bercerita tentang pertobatan. Apa arti pertobatan, adik-adik masih ingat? Pertobatan itu apa? Membenci dan meninggalkan dosa-dosa kita ya. Nah, adik-adik, pertobatan dapat kita lakukan hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Karena kalau kita ditolong oleh Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Roh Kudus tidak dapat kita lihat ya, tetapi dapat kita rasakan ya. Seperti kalau kita bermain layang-layang di ruangan ya. Apakah layang-layang kita bisa terbang, adik-adik? Tidak bisa ya, karena tidak ada angin ya. Angin yang memberi kekuatan pada layang-layang kita untuk terbang. Begitu juga Roh Kudus memberi kekuatan kita untuk dapat bertobat ya, sehingga kita dapat meninggalkan dosa-dosa kita, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik ya. Nah, dari cerita tadi tidak diberitahukan Nikodemus pada malam itu sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Tetapi beberapa tahun kemudian, setelah Tuhan Yesus disalibkan, Nikodemus yang membantu membawa tubuh Tuhan Yesus ke kubur keluarga Nikodemus ya, adik-adik ya. Nah, berarti Nikodemus mengasihi Tuhan Yesus karena dia peduli dengan tubuh Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah bertobat, adik-adik ya, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada beberapa pertanyaan dari Lose ya mengenai cerita kita pada pagi hari ini ya. Dilahirkan kembali itu apakah seperti bayi, seperti adik kita yang masih kecil? Tidak, adik-adik ya. Nah, kelahiran yang dimaksudkan itu apakah kelahiran jasmani atau rohani, adik-adik? Kelahiran rohani. Apa yang diberikan Roh Kudus? Roh Kudus akan memberikan kita hati yang baru ya, hati yang sungguh-sungguh bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh merasa lebih pandai dari orang yang belum pernah mengenal Tuhan ya, adik-adik ya. Karena percaya kepada Tuhan itu harus dibantu oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita hati yang baru, sehingga membuat kita selalu ingin bertobat dari dosa kita dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 3. Mulai, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah ya. Seorang yang tidak mau bertobat, tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, mari adik-adik kita persiapkan persembahan kita. Kita nyanyikan ku bawa persembahanku ya. Nah, kita persiapkan sembahan yang terbaik buat Tuhan ya.
ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita sudah memberikan persembahan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama ibadah online ini. Tolonglah kami supaya menjadi anak yang mempunyai hati yang baru, yang dilahirkan kembali seperti Nikodemus, sehingga kami dapat sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kami dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap semangat mengikuti ibadah online ya.